Bapak PPLN, coba DPK-nya diperlihatkan. DPK. 480. Dengan jumlah DPT yang hadir sekitar 1.500 itu DPK-nya hampir sepertiga, mendekati 500. Mungkin bisa diberikan penjelasan ada berapa TPS, ada berapa KSK? Baik Pak. Di PPLN Abu Dhabi ada TPS sebanyak 8 TPS, KSK 4, dan POS 1. Sebaran DPK-nya di semua TPS dan KSK dan POS itu seperti apa? Sebaran TPS. DPK di tiap-tiap TPS, daftar pemilih khusus. Oh, DPK ya. Di mana Pak? Oh, ini dia. Ini ya. Iya ya. Sebarannya Pak ada di kisaran 15 sampai 60 Pak. Ada satu TPS 60 DPK ya? Ada satu TPS 60 DPK ya. Itu memang karena tidak terdaftar? Iya Pak, karena kan kalau terdaftar berarti ada di DPT dan DPTB. Ya artinya catatannya sederhana saja kalau dibandingkan dengan PPLN yang lain, mungkin 5 tahun lagi update pemutahiran daftar pemilihnya harus betul-betul serius kalau memang sudah permanen di situ kemudian tidak terdaftar. Jadi catatannya kan begitu kira-kira ini. Kecuali kalau memang mereka migran baru yang datang dari dalam negeri kemudian ke sana, baru kemudian memilih di sana, persoalannya berbeda. Tapi kalau permanen di situ, sampai sepertiga DPK dari pemilih yang hadir, itu buat kita angkanya sangat besar, yang menjelaskan bahwa proses pemutahiran di situ di masa depan perlu dirapikan lagi. Kira-kira begitu, Pak. Iya, Masih. baik Pak. Oke, silakan dilanjut. Ya, izin pimpinan. Izin pimpinan. Begini, menyambung apa yang disampaikan oleh Pli Putuarto tadi bahwa hampir jumlah DPK ini sepertiga dari jumlah DPT yang hadir. Gitu. Saya cukup kaget melihat angka DPK di KSK 04 itu jumlahnya 209, sedangkan DPT-nya hanya 7. Ya. Gitu loh. Ini hal-hal yang sensitif. Itu jeda itu sampai sekarang belum selesai karena hal-hal begini gitu, Pak. Ini jangan sampai mengulang hal yang sama. Gitu. DPK-nya 209, DPTB-nya 56, DPT-nya yang hadir hanya 7. Ini pengguna hak pilih. Begitu. Nah, tolong kemudian dijelaskan 209 ini kategori orang seperti apa kemudian sehingga dimasukkan ke dalam DPK. Begitu. Karena kami melihat kemudian ada pola-pola mobilisasi seperti ini. Begitu. Akhirnya kan kemudian orang menjadi curiga dan bertanya-tanya. Ya. Begitu. Jangan-jangan kan KSK itu kemudian ditempatkan di tempat yang kemudian potensi DPT-nya akan hadir banyak sehingga ditaruhlah kotak suara di situ. Tetapi kemudian pertanyaannya kenapa bisa lebih banyak DPK-nya? Artinya kan tempatnya tidak strategis, hanya bisa dijangkau oleh sebagian kecil dari DPT-nya. Begitu, karena DPT yang tercatat di situ data pemilihnya di KSK 04 itu 328. Sedangkan DPT-nya yang hadir hanya 7. Begitu loh. Ini hanya ya di bawah 5% bahkan. Gitu. Apakah kemudian ini sesuai dengan kebutuhannya gitu sehingga kemudian KSK-nya ditaruh di situ dan kemudian yang akhirnya siapa saja kemudian orang Indonesia begitu ya sudah gitu, ngobrol saja di sini gitu. Gitu. Ini coba tolong dijelaskan dan kalau ada data hadirnya kemudian ditampilkan saja. Gitu. Makasih, Pak. Oke, Pak, mohon dijelaskan khususnya KSK 08. Ini kan jumlah pemilihannya yang ada di DPT cuma yang hadir kan 7. Sementara yang DPK-nya 209. Yang DPTB-nya 56. Nah, monggo disampaikan, barangkali kalau ada daftar hadirnya, buat nyimpen daftarnya bisa disampaikan. Itu ya Pak ya? Iya Pak.
Eh, Untuk DPK yang 209 ini Pak, karena kita bergerak mendatangi para pemilih Pak, yang kebanyakan adalah orang yang maksudnya pekerja yang tidak bisa datang ke TPS. Di antaranya adalah para ART Pak, asisten rumah tangga, yang oleh majikannya tidak diperkenankan untuk datang ke TPS. Selanjutnya ada juga pekerja yang skilled ataupun yang istilahnya mempunyai keahlian, terutama di lapangan minyak gitu Pak ya. Ada yang di gurun, di padang pasir, dan juga di kayak semacam di pelabuhan gitu Pak. Jadi dia tidak bisa meninggalkan tempatnya, sehingga kita datangi dan pada waktu kita mendata pemilih, memang mereka belum terdaftar di DPT. Izin Ketua. Izin dia terdaftar itu ya. Pertanyaan saya, bagaimana kalian cari-cari itu? Izin Ketua. Dari mana tahu gitu? Biasanya dari mana tahu? Berarti Anda mencari-cari pemilih gitu. Biasanya pemilih untuk pemilih terdaftar, tani, ada alamatnya, ada nicknya, ada DPT-nya. Tapi ini kerjaan Anda pergi mencari-cari pemilih, gimana itu? Izin Ketua. Kenapa kau jelaskan dulu itu? Kenapa kau pergi mencari-cari pemilih yang orangnya tidak jelas? Izin Ketua. Silakan. Menambahkan apa yang disampaikan Pak Hadi. Kalau DPK itu kan, kalau misalnya bergerak atas nama KSK, yang dicari itu kan DPT. Iya Pak. Bukan DPK Pak. Tapi kalau saya mendengar penjelasan Bapak tadi, kenapa banyak DPK-nya? Karena Bapak cari, mendatangin satu persatu ART itu. Nah, ART yang Bapak datang itu saya hanya ingin klarifikasi aja. Iya Pak. Itu DPT atau DPK? DPK Pak. Sebentar. Izin. Pak, bisa saja. Itu DPT-nya untuk KSK 08 itu berapa? Disampaikan. Itu kan dalam rangka mendatangin pemilih-pemilih yang terdaftar dalam DPT dulu kan Pak? Monggo disampaikan. Ya. Iya Pak. Untuk DPT KSK 4 ada 328 yang memilih, yang dari DPT tercatat cuma 7 betul Pak. Sehingga sisanya banyak di DPK 209. Nah, yang Bapak datang itu, maaf melalui pimpinan. Iya. Yang Bapak datang itu, apakah itu DPT atau DPK? Kalau misalnya DPK, kan terbentur juga dengan jamnya Pak. DPK itu kan 2 jam menjelang penutupan atau 1 jam menjelang penutupan. Kapan Bapak datangnya itu? Gini Pak, kalau DPK KSK ini Pak, kita mengikuti jadwal yang dari KPU, bahwa dimulai dari tanggal 4 Februari sampai tanggal 9 Februari Pak, sampai tanggal 10 Februari bahkan, yaitu hari pemungutan suara di Abu Dhabi. Jadi selama hari-hari tersebut Pak, saya kan maksudnya mereka ini kan ada 3 orang menyebar Pak, mencari, kadang-kadang juga dari medsos pun dipanggil sama ART ini, saya belum daftar tapi pengen nyoblos gitu. Jadi mendatangi mereka gitu Pak. Dan mereka pun kalau kita datangi emang punya paspor, dan pada waktu dilakukan coklit, mereka belum mau mendaftar gitu Pak. Mungkin karena setelah lihat dugaan kami Pak, karena belum kelihatan PPWP-nya siapa gitu Pak ya. Begitu wah rame di medsos, baru pada banyak yang menelpon hotline gitu Pak, hotline kami. Nah dari situlah kami bergerak gitu Pak, salah satunya.
Jadi begini Pak, Ya. biar kemudian jelas di forum ini. Ini kan artinya, apa namanya, Bapak pergi ke lebih dari satu tempat. Orang yang dalam DPK, kalau Bapak pakai logika Bapak itu kemudian Bapak cari orang itu di mana dan lain sebagainya, DPK ini kan unpredictable Pak, karena sebelumnya kan tidak terdata. Betul. Nah, Bapak menuju ke tempat orang-orang itu bagaimana tahunya? Oh di sini banyak orang Indonesia. Soalnya kan dia DPK Pak. Kalau DPT kan masuk akal gitu. Gitu loh Pak. Iya. Gitu. Kan wajar kemudian kami kemudian bertanya begitu. Ya seperti yang saya kemukakan tadi Pak, itu jadi ternyata hotline kami itu kebanjiran telepon ataupun WhatsApp yang minta mereka didatangi karena mereka ya istilahnya terpenjara gitu Pak, nggak bisa datang ke KBRI. Jadi ya akhirnya kita pun kerja dari pagi sampai malam ya muter-muter memenuhi panggilan mereka itu Pak. Termasuk yang bekerja sebagai pelaut gitu Pak, yang nggak bisa keluar dari kapalnya, kita menunggu mereka sandar, baru difasilitasi hak mereka untuk memilih. Kenapa kemudian pilihannya harus melalui format KSK Pak? Sedangkan pos ini kalau saya lihat DPK-nya 0 ini. DPTB-nya 0. DPT 0 ya. Bapak keliling ke beberapa tempat untuk KSK 04 ini Pak? Kebanyakan ke rumah-rumah Pak. Oh ya, berapa titik kota? Itu kan kota Abu Dhabi itu Pak cukup luas ya Pak. Radiusnya sekitar kalau kita perjalanan dari kota 1,5 jam sekali jalan. Habis itu dari yang A dapat lagi yang B karena dibilang oh teman saya di sana mau nyoblos juga pindah lagi gitu Pak. Jadi istilahnya hampir door to door begitu. Bahkan sampai ada yang tidak mau datang di rumah, saya jadi maksudnya mereka nunggu nanti pas lagi jemput anak majikannya pulang sekolah. Nah di situ tadinya mau dapat hanya melayani beberapa, akhirnya jadi banyak. Jadi misalnya supir, terus ART yang lain pada jadi dipanggil-panggil. Jadi akhirnya jadi banyak gitu Pak. Izin pimpinan, saya mungkin mencoba menambahkan saja untuk memperjelas suasana di lapangan kira-kira gitu Pak. Iya, Pak. Tadi Bapak DPT-nya yang Bapak layani berapa orang tadi? DPT KSK Pak ya? KSK 4? Ya. 328 Pak. Yang kemudian terlayani berapa? Yang menggunakan hak ini? DPT yang menggunakan haknya 7. Nah, mohon dijawab di antara dua opsi ini. Apakah Bapak melayani pemilih dalam DPT yang 7 orang itu karena dia yang mengontak Bapak? Atau yang bersangkutan didatangi ke rumahnya? Karena logikanya kan begini, kalau didatangi ke rumahnya yang 300 orang satu persatu itu, pastilah besar dia. DPT-nya yang menggunakan hak gitu ya. Ya. Nah, saya mencoba untuk mengkalkulasi saja situasi di lapangan. Pasti banyak. Tidak mungkin 7. Ya. Karena Bapak tahu alamatnya, didatangi, kecuali kalau dia menolak memberikan hak dan cerita. Nah, atau dia menelpon, Bapak punya datanya, saya tolong didatangi, kemudian begitu didatangi, oh ternyata ini DPT, diberikan hak. Lalu tadi ada yang nelpon, oh ternyata tidak ada di DPT, hanya DPK. Saya mencoba mengkonstruksi apakah itu yang terjadi di lapangan. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa kalau itu DPK-nya sangat besar, sangat mungkin petugas di situ tidak datang ke rumah-rumah sesuai dengan alamat yang ada di DPT, tetapi bersifat pasif, hanya menunggu telepon, lalu barulah didatangi, dan kebetulan yang didatangi 7 orang itu kebetulan ada di DPT. Yang ditelepon-telepon kebetulan tidak ada di DPT, inilah yang kemudian jadi DPK, sehingga DPK-nya besar. Coba dijelaskan, apa seperti itu atau bagaimana? Pada prinsip apa yang terjadi mirip dengan per statement Bapak yang terakhir itu Pak. Jadi maksudnya yang kita datangi itu tetap kita cek apakah waktu dia memberikan paspor ada di DPT atau tidak. Ternyata tidak, maksud saya 300 sekian orang yang ada di DPT itu logikanya kan Bapak datang itu. Kalau didatangi tidak mungkin 7 doh. Kalau one by one didatangi pasti besar suaranya, menggunakan hak. Maka saya mencoba untuk berpikir positif, jangan-jangan sebetulnya tidak proaktif ini. Dia nunggu telepon. Yang telepon didatangi hanya 7 orang tercatat di DPT. Yang sisanya lebih banyak kemudian tidak tercatat sehingga jadi DPK. Maksud saya fair saja di forum ini, seperti apa situasi di lapangan sehingga kita tidak kemudian punya pikiran negatif terhadap angka itu. Kalau melihat dari angka ini Pak, kemungkinan besar seperti yang Bapak kemukakan tadi. Jadi yang anggota dari KSK 4 ini untuk yang DPT dia tidak datang ke rumah-rumah. Dia pasif, ya. Jadi justru melayani jadinya yang ada di hotline dan medsos kayak seperti Facebook atau Instagram gitu Pak. Karena kan udah rame setelah ada pengumuman PPWP, temannya pada nyoblos atau di kampungnya nyoblos, pada keluar gitu Pak. Ya. Saya kira penjelasannya bisa saya terima. Terima kasih Pak. Ini walaupun itu salah. Pelaksanaannya berapa hari ini Bapak keliling KSK 04 ini? Itu pelaksanaannya Pak dari tanggal 4 sampai tanggal 10 Februari. Oke Pak, kalau gitu Pak saya mau lihat daftar hadirnya Pak. Daftar hadirnya. Saya gitu. Dia datang, dia nunggu aja ini datangnya. Izin Pak, nanti boleh saya usulkan Pak? Karena kapan Pak? Ya,
Saya mesti hubungin tim saya sebentar. Izin Pak. Ya, Abu Dhabi sekarang jam 12. Jam 12. Gimana Pak? 12 malam. Enggak, Abu Dhabi di belakang Pak. Jadi kalau sini malam di sana masih terang gitu Pak. Iya. Iya saya mesti hubungin. Iya. Tempatnya nyebar Pak, ada yang jaraknya 200 km ada, yang jaraknya 60 km ada, yang jaraknya 30 km ada gitu. Mereka kan bertiga jadi nyebar gitu Pak. Kalau yang 200 km itu ya sekitar 2,5 jam Pak jarak tempuh. Itu kalau yang jauh itu biasanya di daerah produksi minyak dan gas gitu Pak. Ini ada yang offshore, ada yang onshore. Nama perusahaannya ada ADNOC Onshore, ada Al Hosn, ada ADNOC Sour Gas. Bisa jelaskan berapa orang setiap berapa BPK? Maksudnya yang DPK ini Pak? Banyak. Kalau itu mungkin masing-masing perusahaan ada sekitar 15 sampai 20-an orang Pak. 15 sampai 20. Iya. Ini berapa perusahaan yang ada tadi di situ 3? Kan tadi ada ADNOC Onshore, ada Al Hosn, ada ADNOC Sour and Gas, ada juga ADNOC Drilling, ada Buruj, ada Takrir. Gimana Pak? Yang turun ke lapangan timnya KSK Pak. Saya kadang-kadang aja mendampingi Pak. Pada jarak. Ini KSK 04 satu tim kan? Gimana Pak? Kadang-kadang? KSK 04. Iya Pak. Ini satu mobil. Ini mencar Pak. Ya, khusus KSK 04 satu mobil. Kadang bisa 2 Pak, tergantung. Ini mobil itu ada 2 KSK. Bukan Pak, maksud saya Satu KSK 2 mobil. iya misalnya KSK ini pakai 2 mobil, kalau pas lagi appointment-nya sama jadi bisa dilayani 2 tempat yang berbeda gitu. Ini cuma lagi berapa KSK? Ya, apa ada tiang KSK? Kemudian 300 lebih. Dan mencoblos jam berapa dia? Berapa jam sebelum TPS? Kurang jelas Pak, sorry Pak. Kalau KSK. Harinya beda. Ya, tapi kalau orang coblos sebentar tadi bisa berapa tahun? Dia jarak jauh. Izin Pak, itu kan kalau KSK itu kalau DPK KSK ini kan waktunya panjang Pak, dari tanggal 4 sampai tanggal 10. Iya. 4 sampai 10 6 kali. 6 kali 24 jam. Ada 24 kali 24 jam. Iya betul Pak. Pimpinan izin agar dimintakan untuk menunjukkan daftar hadirnya saja pimpinan. Siapa saya siapkan. Oke. Ya. Dikoordinasikan ya Pak ya, segera ya. Iya. Ada toh Pak, daftar hadirnya ada kan? Ada. Yang penting daftar hadirnya yang KSK 4 ini ada kan? Baik. Kalau itu kan ada konsep. Iya. Oke. Siap. Berapa orang? Oke. Al-Haus berapa? Oke. Baik. Lalu begini, Pak. Itu kan KSK 04. Di KSK 02, Bapak melakukan hal yang sama juga enggak? Sehingga kemudian DPK-nya datang beramai-ramai. KSK 02. Ada KSK 02 Pak. Kalau ini saya kurang monitor ini Pak, yang KSK 2 dia kotanya lain ini Pak. Ini di kota Al Ain. Jadi jaraknya sekitar 250 km dari Abu Dhabi. Oke, nanti sekalian coba ditanyakan ke tim Bapak karena ini apa ya? Jomplang. Kenapa saya bilang jomplang begini? Di KSK 04 itu DPT-nya yang hadir hanya 7, DPTB-nya 56, DPK-nya 209. Iya. Ya. Jadi ada orang-orang yang kemudian tidak tercatat tiba-tiba banyak muncul gitu ya di KSK 04. Tetapi di KSK 02, DPT-nya 282 ini yang hadir, DPTB-nya 37, DPK-nya tidak ada sama sekali alias 0. Iya, aneh itu. Gitu loh. Ini kan aneh, Pak. Berbanding terbalik ini, Pak. Iya. Gitu loh. Ini KSK 02 pelaksanaannya kapan, Pak? Sama Pak, semua KSK tanggal 4 sampai tanggal kalau KSK 02 tanggal 4 sampai tanggal 10. Ya, perbandingan aja oleh saksi tadi kan ditanyakan di KSK nomor 2 itu DPK-nya kan 0. Lalu di KSK nomor 4 itu 209. Ini pertanyaannya begini. Anda itu datang ke sana, ke beberapa tempat itu, inisiatif sendiri atau karena ada yang nelpon, ada yang minta saya pengen nyoblos, tapi sebelum terdaftar, lalu didatangi. Iya Pak, kalau KSK 4 itu memang dari para ART itu menghubungi hotline kita dan juga memberi komen di medsos kita Pak, Instagram, Facebook, minta didatangi karena mereka tidak bisa keluar rumah
Oke. karena itu. Ya, kalau yang di KSK nomor 2 itu kan 0. Nggak ada yang menghubungi untuk masuk DPK. Iya, ini emang kejadiannya begini Pak, dari yang kota ini, yang 02 ini bukan di Abu Dhabi, di Al Ain. Dari laporan dari KSK yang Al Ain ini memang tidak ada DPK-nya Pak. Bukan masalah tidak ada DPK-nya, tidak ada orang yang menghubungi minta Iya, dicoblos. maksudnya yang menghubungi itu tidak ada dari yang asalnya dari kota yang ditangani oleh KSK 02. Berarti kesimpulannya kan semuanya partisipasi nih, orang pengen hadir kan? Iya Pak. Bukan karena Mas yang keliling-keliling, ayo siapa yang belum nyoblos, enggak kan? Ya enggak Pak, saya gimana mau menghubunginnya Pak? Enggak kan? Iya Berarti tidak kan Kak. bagus ini, Tidak. partisipasinya bagus. Saya Tidak. kira cukup lah ini. Iya. Kalau ada orang berpartisipasi lalu PPLN atau apa namanya KPPS KSK-nya berinisiatif mendatangi kan berarti bagus ya. Cukup ya? Terima kasih Pak Ketua. Oke, silakan. Bacaan. DPR. Ini ya. Kalau bagi kami belum pimpinan karena belum ditunjukkan daftar hadirnya. Iya, Mas Bagus sudah ada. Oh, lagi disiapkan. Yang bentuknya PDF diunggah atau dalam soft copy ada nggak? Daftar hadir yang KSK nomor 4. Iya. Mas Bagus mau WA apa saya? Oke. Izin Pak, saya hubungi itu Pak Ketuanya, Ketua PPLN. Ini kita skor sebentar ya. Iya.